belajar dari barang. Jadi Agak keras? logika orang-orang milenial sekarang itu kalau kepala itu kan sudah bisa merekonstruksi kegiatan apa yang akan terjadi nanti. Di kepala kan direkonstruksi dulu, Iya. di planning dulu, direncanakan dulu, baru kita melangkah Program ya. menuju sana, kan gitu. Hmm. Sekarang dibalik, kita belajar dari barang itu menjadi guru kita. Misalnya melihat keris, Ya. keris kan di situ ada ukirannya ini, Lekuk-lekuknya. lekuk-lekuk ini. Itu kenapa itu menjadi sumber inspirasi. Ada filosofinya. Ada mungkin. filosofi. Melihat matahari. Kenapa matahari? Matahari kita belajar dari matahari. Kita belajar dari bulan. Kita belajar dari tanah. Berarti dari alam dari dong? barang. Oke. Barang, entah keris, entah bangunan kuno, entah dari barang itu kita track diturunkan menjadi ilmu pengetahuan. Bahkan WhatsApp itu produk ilmu pengetahuan. Tapi belajar dari barang. WhatsApp itu apa sih? Yang bikin siapa sih? Untuk komunikasi itu ya. Komunikasi. Jadi dari HP barangnya kita lihat ini. Jadi produk ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar itu dari barang menjadi guru, menjadi sumber ilmu. Misalnya kalian lihat laut sumber energi laut ini sebagainya. Boleh dikatakan bahwa dalam bentuk barang tadi adalah inspirasi dong. Inspirasi menjadi guru, menjadi guru kita. Library ya. Jadi library alam. Ya, gitu. ya. Nah selama ini library kita kan buku dan kotak kita. Nah, kotak kita sementara dikesampingkan, buku dikesampingkan, alam itu jadikan Sebagai library dan literasi. dari Menarik. barang yang menurut Anda tertarik. Misalnya lihat patung ini zaman Mataram begini. Track terus dicari. Oh iya, patung karena ukirannya seperti ini. Nah dari situ kan muncul library, muncul tulisan. Oke. Tapi sumber library dari barang. Itu yang jarang dipakai oleh orang. Nah, Jadi ada ukuran-ukurannya, waktu ya. Post factum. Pos waktu. Jadi kalau dulu kan di pendidikan ada namanya andragogi sama pedagogi. Iya. Nah, ini di tengah-tengah antara pedagogi dan andragogi. Kadang kita belajar pakai literasi, kadang literasi dikesampingkan, tapi kita berguru sama barang. Kenapa kalau orang Jawa itu pakai menyalain jempol, menyalain sesaji, ya itu kan barang. Terus kita pelajari dari barang itu. Kenapa kok malam Jumat masangnya? Kenapa kok hari Senin? Kenapa hari ini? Itu dari situ kan nanti muncul literasi, muncul ilmu pengetahuan. Orang dulu itu dia menciptakan barang dulu, menciptakan peristiwa dulu, menciptakan upacara dulu, itu ditulis. Bukan menskenario seperti orang bikin film sutradara, skenario dulu baru orang lama itu dia berbuat dulu. Perbuatan itu bisa menjadi literasi. Bikin candi dulu misalnya. Bikin gamelan dulu misalnya. Nah dari gamelan nanti baru diketahui bahwa ternyata karya ilmu pengetahuan. Kadang teori itu muncul lahir dari praktek sebenarnya. Betul. Tapi sekarang rata-rata dikembangkan. Sekarang rata-rata tidak begitu. Dia merekonstruksi di isi kepala dulu. Bekalnya literasi, dimasukkan di isi kepala, baru direkonstruksi, baru kejadian. Yang umumnya kan begitu. Nah ini tidak dari barang dulu, direkonstruksi isi kepala, baru jadi literasi. Ya. Dibalik. Betul. Nah, membalik ini, itu kan pasti tidak sesat. Tapi kalau kita belum melihat barangnya, sudah merekonstruksi di sini, pasti sesat. Nah, karena belum melihat, sudah cerita tentang Masjid Al-Aqsa. Padahal belum pernah ke sana. Kan mending ke sana dulu. Oh di sana baru cerita. Baru cerita. Ya seperti kalau kita ke Prambanan Jawa, ke Borobudur kita tahu relief. Betul. Kita bisa dari bicara. Barang itu baru kita belajar. Buat tiap hari Senin belajar. Itu kalau di Jawa namanya ilmu kasunyatan. Belajar dari barang. Nah itu yang sekarang mengalami degradasi ya. Ya, karena ilmu kasunyatan. para guru besar, guru-guru itu tidak
mengajarkan itu, dia hanya mengajarkan narasi, mengajarkan pola pikir begini, nanti begini. Tapi dia sendiri belum melihat. Jadi kita coba mimpi dulu ini. Dewa mimpi dulu. Itu kan blunder kan. Kalau orang lama kan tidak. Kita bikin upacara, baru dicari ilmunya. Oh, kenapa di sungai? Kenapa hari malam Jumat? Kenapa begini? Itulah. Ada hitung-hitungannya, ada filosofinya. Ke belakang ada hitung-hitungannya. Ada nilai kebudayaannya. Ada art, ada filosofi, ada karakter, itu masuk di sini. Karena art, filosofi, karakter itu memang harus bersumber pada data empirik ya, bukan data pikiran. Okay. Kalau pikiran kan pasti belum pernah lihat kok sampai konstruksi. Tidak akan bisa menjelaskan kita melihat gajah. Kenapa sih? Gajah. Kenapa sih kok di Candi Borobudur itu ada gambar gajah? Ya. Ada gambar singa. Ya. Loh, berarti kan yang melukis sudah tahu dong. Sudah pernah lihat. Dan gajah yang dilukis di Borobudur dengan yang di hutan kan sama. Sama, betul. Artinya orang yang sedang mengukir di candi itu udah pernah melihat. melihat. Sedangkan kita kan hanya jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga setelah pembikin, orang yang bikin. Jadi kita pendengar. Sudah 5 turunan mungkin. Dari yang pembikin pernah lihat, baru dibikin, dilihat orang. Kita orang-orang 4. Jadi yang pertama kali melihat orang yang bikin. Iya. Kita jadi ketinggalan. Dan koran, kita baca koran yang hari Senin. Selat gitu. Selain itu cerita yang sudah sampai ke kita itu juga sudah berbeda. Karena sudah 3 kali cerita editing, dari editing. Nah, itu kesalahan. Banyak dibelok-belokkan oleh sejarah itu karena kita memang tidak tahu, tidak pernah belajar pada sini. Itu kesalahan. Ya nggak salah sih, cuman parameter berpikirnya harus diubah. Itu pentingnya kita berpikir menjunjung barang itu menjadi library. Iya. Karena memang harus itu. Itu kira-kira. Oke, thank you Mas Bambang, luar biasa.